GP Meksiko mengawali akhir pekan kalian dengan segudang aksi dan drama di balapan dini hari tadi. Berbagai macam aksi salib penyalip, kontroversi, hingga drama tersaji di balapan GP Meksiko ini. Carlos Sainz kembali meraih kemenangan di balapan GP Meksiko ini dan merupakan kemenangan keduanya di musim ini dan keempat sepanjang karirnya. Kemenangan ini adalah multi-winnya yang pertama sejak ia memulai karirnya di F1 pada musim 2015 bersama Toro Rosso. Kemenangan Sainz diraih dengan sangat dominan dan tidak tersentuh hingga akhir balapan. Sainz harus kehilangan pimpinan balapan ke Verstappen pada saat start. Sainz sepertinya alami wheel spin pada saat second phase saat ia start sehingga membuat ia kalah traksi saat menuju tikungan 1 dengan Verstappen. Namun tidak lama setelah safety car restart, Sainz dapat menyalip Verstappen di tikungan 1. Beruntung trek Autodromo Hermanos ini memiliki double detection zone, yang artinya satu kali deteksi DRS di tikungan akhir untuk dua zona DRS yang dimana ini membuat peluang Verstappen untuk kembali menyalip Sainz di tikungan 4 semakin kecil. Ditambah Verstappen yang keluhkan karena mode mesin yang membuat baterainya kosong. Sainz sempat khawatir dengan Leclerc karena Leclerc sudah masuk ke zona DRS Sainz pada saat stint pertamanya. Dan radio Sainz sepertinya meminta Ferrari untuk tidak memaksa Leclerc push dan fokus ke hasil tim untuk mengejar gelar konstruktor bagi Ferrari. Dari situ gap Sainz dan Leclerc perlahan-lahan semakin menjauh hingga 9 detik sebelum Leclerc pit pada lap ke-32 untuk set ban hardnya. Sainz segera merespon di lap berikutnya dan dari sana praktis Sainz tidak terkejar lagi dan finish 4,7 detik di depan Lando Norris. Di sisi lain, Leclerc nyaris untuk menyempurnakan akhir pekan Ferrari dengan finish 1-2 di GP Meksiko ini. Namun Leclerc yang alami snap oversteer di lap ke-63 membuat kans tersebut hilang. Sempat mengira Leclerc akan berduel dengan Norris di track, namun hal ini tidak terjadi karena insiden yang dialami Leclerc di lap ke-63. Di awal balapan, Leclerc yang start dari posisi keempat kembali mendapatkan keuntungan dari duel Verstappen dan Norris. Kali ini Leclerc dapat naik ke posisi 2 akibat duel tersebut. Dari situ Leclerc hanya perlu menjaga ban, rem, dan temperatur mobil mengingat GP Meksiko membutuhkan pendinginan ekstra. Finish 1 dan 3 adalah hasil terbaik yang bisa diharapkan oleh Ferrari jelang GP Meksiko ini. Dengan hasil ini, peluang Ferrari merebut gelar juara dunia konstruktor dari McLaren semakin terbuka lebar. Dengan jaraknya sekarang hanya terpaut 29 poin dengan 4 balapan dan 2 sprint race tersisa. Melihat performa Sainz dan Leclerc, menggeser McLaren dari puncak klasemen adalah pekerjaan yang tidak mustahil. GP Brasil akan jadi venue di mana kita akan menyaksikan apakah Ferrari dapat menyapu bersih 3 kemenangan beruntun di triple header di benua Amerika ini. Melihat performa mereka sekarang, SF24 memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan di Interlagos. Selanjutnya, Lando Norris harus puas untuk finish di posisi kedua setelah insiden yang dialami Norris dan Verstappen pada saat awal balapan. Norris yang melihat peluang di tikungan 4 langsung melakukan late break dari sisi luar dan berada di depan Verstappen. Lalu Verstappen membelok dan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk Norris berada di track. Oleh karena itu, Norris harus memotong track untuk menghindari kontak tersebut. Setelah itu, Verstappen melakukan dive bomb ke sisi dalam Norris, dan Verstappen tidak dapat menyelesaikan manuver menyalip ini di track, dan keduanya keluar track dan harus kehilangan posisi ke Leclerc. Menurut kami di sini FIA sudah benar dalam menerapkan penalti ke Verstappen. Penalti 10 detik pertama diberikan karena Verstappen mendorong Norris keluar track dan tidak memberikannya ruang di track, karena posisi Verstappen adalah pembalap bertahan dan berada di belakang Norris saat menyentuh apex saat tikungan. Namun FIA seharusnya memberikan penalti tersebut 5 detik, ketimbang 10 detik jika kita berkaca ke penalti yang diberikan Russell di GP Austin kemarin. Penalti 10 detik yang kedua menurut kami sangat layak karena manuver dive bomb yang dilakukan Verstappen dan menyalip di luar trek membuat FIA harus menghukum pembalap asal Belanda ini sebanyak 2 kali di balapan dini hari tadi. Insiden ini membuat Norris harus bekerja keras dalam mengunci posisi keduanya. Norris yang pit 1 lap sebelum Leclerc harus menjaga bannya dan merawatnya untuk menyerangnya di akhir balapan. Hingga akhirnya pada lap ke-63, Norris berhasil menyalip Leclerc di pit straight setelah Leclerc alami snap oversteer. Norris harus puas finish di posisi kedua dan melihat performa MCL38 di balapan dini hari tadi, maka kemenangan mungkin dapat diraih Norris jika ia tidak tertahan di gearbox Verstappen selama stint pertamanya. Dengan hasil ini, Norris memperkecil jaraknya ke Verstappen dengan hanya terpaut 47 poin di 4 balapan tersisa. Peluang Norris masih sangat terbuka, tinggal bagaimana ia memaksimalkan seluruh potensi yang ada di MCL38-nya di balapan tersisa ini. Di sisi lain, Piastri harus finish di posisi 8 di belakang Kevin Magnussen. Dari sisi konstruktor, McLaren kembali harus kehilangan poin akibat faktor underperformnya Oscar Piastri di 2 balapan terakhir. Piastri hanya mampu meraih posisi 5 di Austin dan posisi 8 di Meksiko.
yang dimana Piastri seharusnya dapat tampil bagus seperti di balapan-balapan sebelumnya untuk membantu McLaren mengamankan gelar konstruktornya. Bergeser ke Red Bull, Verstappen kembali puasa menang di balapan GP Meksiko dini hari tadi. Verstappen harus puas finish di posisi 6 setelah insidennya dengan Norris mengakibatkan ia dihukum 20 detik penalti oleh FIA. Verstappen yang alami start bagus dapat mengambil alih pimpinan lomba di tikungan pertama. Manuvernya di tikungan pertama itu sah karena Verstappen berada di depan Sainz saat menyentuh apex di tikungan tersebut. Dengan segala kondisi yang terjadi, kami pikir lagi-lagi Verstappen memaksimalkan apa yang ada di RB20 miliknya. Verstappen alami masalah pada FP2 yang dimana ia hanya mampu menuntaskan 4 lap di sesi tersebut. Verstappen yang alami kebocoran di pipa intake turbonya dan kerusakan floor harus menepi di FP2 dan mengganti power unit ke komponen lamanya. Minimnya data long run dan Verstappen yang belum menemukan sweet spot di settingan mobilnya menjadi penyebab dirinya kesulitan dalam hal grip di balapan kemarin. Verstappen menjadi faktor dalam bagaimana ia memaksimalkan seluruh potensi yang ada di RB20 miliknya dengan harus kehilangan 90 menit waktu latihan bebas. Sebaliknya, Perez harus lakoni balapan rumahnya dengan sangat kacau. Sempat menunjukkan proses di awal balapan, insidennya dengan Lawson mengubah jalannya balapan bagi pembalap asal Meksiko tersebut. Perez yang melakukan late dive ke sisi dalam Lawson harus alami kontak dengan Lawson dan sebabkan sidepod serta floornya rusak yang diklaim Christian Horner. Perez kehilangan 65 poin downforce di mobilnya. Helmut Marko menjadi sosok yang tidak senang akan hal tersebut dengan mengatakan bahwa saya senang Lawson balapan dengan keras tetapi tidak pada saat melawan sister tim kalian, yang mengindikasikan bahwa Helmut Marko tidak senang dengan manuver bertahan Lawson yang terlalu keras ke Perez. Kami paham mengapa Lawson fight begitu keras karena Lawson di sini ingin membuktikan bahwa dirinya layak untuk menggantikan Perez di Red Bull tahun depan. Lalu Lewis Hamilton harus puas finish di posisi 4 dengan memaksimalkan performa dari W15-nya. Hamilton sempat berduel dengan Russell pada akhir balapan hingga akhirnya pembalap 7 kali juara dunia tersebut berhasil menuntaskan manuver menyalipnya di tikungan 1 ke Russell untuk kunci posisi keempat. Lalu George Russell melengkapi akhir pekan Mercedes dengan finish di posisi 5. Duo Haas kembali meraih poin dan tampil kompetitif di gelaran GP Meksiko ini dengan Kevin Magnussen finish di posisi 7 dan Nico Hülkenberg finish di posisi 9. Tambahan 8 poin ini membuat Haas melebarkan jaraknya ke Racing Bulls dengan 10 poin. Dengan tren seperti ini, kami rasa Haas akan mengunci posisi 6 di gelar konstruktor. Lalu posisi 10 dihuni oleh Pierre Gasly untuk membantu Alpine mengejar Williams di gelar konstruktor. Alpine kini hanya terpaut 3 poin dari Williams, dan pertaruhan ini kami rasa akan berlanjut hingga GP Abu Dhabi mendatang. Itulah keseruan di GP Meksiko kali ini, berbagai aksi di track, kontroversi Verstappen dan Norris, dan perseteruan antara Lawson dan Perez melengkapi gelaran GP Meksiko ini. Kalau kalian momen apa yang paling berkesan di balapan ini, tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.